bapak, saudari-saudara, kaum muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom, berkah dalam. Kita berjumpa kembali di dalam renungan harian hari yang ketiga dalam rangka Pekan Doa Sedunia pada hari ini. Bacaan sabda diambilkan dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-14 dengan tema Inkarnasi Sang Putra. Dan sebelumnya marilah kita memohon pertolongan Tuhan sebelum kita merenungkan sabdanya. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Dalam rangka Pekan Doa Sedunia, kami akan merenungkan sabda-Mu. Kiranya kuasa Roh-Mu hadir, menolong dan memimpin kami, sehingga kebenaran sabda-Mu ini boleh terpatri dalam hidup kami, menjadi terang dan menjadi cahaya bagi kami melanjutkan pesiaran hidup kami. Mampukanlah dan ajarkanlah bagi kami. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, kaum muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan sabda kita seperti yang sudah saya sampaikan tadi diambilkan dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-14. Namun demikian saya hanya akan membacakan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-14 yang demikian. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Sabda Tuhan pada saat ini diberikan tema Inkarnasi Sang Putra. Kalau kita merujuk pada bacaan Injil Yohanes, kita mendapati jati diri Kristus. Kalau dalam bacaan Injil Matius, Markus dan Lukas, di sana sangat ditonjolkan sisi manusiawi Yesus. Dia adalah anak Bapak Yusuf dan Bunda Maria, dilahirkan di kandang di Bethlehem, dan kemudian ada para gembala, orang-orang Majus yang datang untuk menemui sang bayi suci. Namun kalau kita merujuk dalam bacaan Injil Yohanes menekankan tentang sisi ilahi Yesus. Dia adalah Sang Firman, dan Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Sang Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu berarti bahwa Ia yang ilahi telah turun datang ke dunia sebagai Ia yang adalah hamba. Ia yang transenden telah turun ke dalam dunia menyapa kita sekalian menjadi Sang Imanen. Allah yang berinkarnasi dalam diri Yesus Kristus Sang Hamba telah bersama dengan kita untuk menyelamatkan, memulihkan, dan untuk menebus dosa kita. Maka pada renungan hari ini kita diingatkan kembali di dalam keilahiannya kita beriman teguh kepadanya. Tetapi dalam kemanusiaannya, dalam inkarnasinya, kita meneladani keteladanannya. Mari sebagai umat pilihannya, kita menjalani kehidupan kita yang penuh dengan dinamika ini, dengan terus beriman teguh kepadanya, tapi juga sekaligus kita meneladani setiap keteladanan iman yang telah diteladankan Yesus Kristus, Sang Firman yang sejati yang telah menjadi manusia dalam laku hidup kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, menyertai dan menuntun kita sekalian. Amin. Mari kita bersaat teduh dan kita berdoa. Kemuliaan bagimu ya Kristus, kemuliaan bagimu. Sabda Allah, Engkau telah menjadi daging dan datang untuk tinggal bersama dengan kami. Engkau berbagi hidup
bersama dengan kami dalam segala hal. Engkau mati sebagaimana kami semua mati. Anak Daud yang dirindukan oleh orang benar dan para nabi, Engkau telah hadir dalam kehidupan kami, membawa kabar baik kepada setiap manusia, kepada orang-orang yang terpinggirkan, kepada orang-orang yang miskin. Engkau telah memproklamasikan masa kemurahan-Mu. Engkau datang untuk mematahkan rantai perbudakan. Engkau berjalan untuk mencelikkan setiap kami yang buta. Engkau telah membuka jalan menuju kehadiran Allah bagi semua orang. Engkau datang ke dunia dalam kelemahan dan kemiskinan. Engkau yang telah mematahkan sikap-sikap angkuh dan congkak dengan kerendahan hati-Mu. Engkau menarik yang letih dan berbeban berat kepadamu. Engkau adalah anak domba Allah dan gembala kami. Hamba-hamba-Mu kiranya senantiasa terus hidup di dalam kasih-Mu. Engkau telah menjadi serupa dengan kami dan menebus kami. Tuhan Allah Bapa kami, arahkanlah mata kami kepadamu, agar bersama-sama kami dapat berjalan dalam kegelapan menuju terang ajaib-Mu, dan kami boleh meneladani keteladanan yang Engkau teladankan kepada kami, yang telah dinyatakan dalam diri Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, kaum muda dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan pada hari yang ketiga dalam Pekan Doa Sedunia pada saat ini. Saya Pendeta Samuel Andi Prastyo dari GKJ Demak Ijo undur diri. Tuhan memberkati kita sekalian, berkah dalam.